Ya, pemirsa, kembali di Special Report, kita ikuti kembali sidang sengketa Pilpres 2014 di Mahkamah Konstitusi Jakarta. Ada 57.827 yang mulia. 57.827. Ya, yang mulia. DPT-nya berapa? DPT-nya 2.017.450 yang mulia. 2.017.450 50 yang mulia. Yang menggunakan hak pilih? Yang menggunakan hak pilih total ada 1.408.159 yang mulia. 408.159. Suara sahnya? Suara sahnya 1.390.859 yang mulia. 1.390.859 yang mulia. Tidak sah berapa? Tidak sah 17.300 yang mulia. Titik 300. Ya. Itu surat 175 itu, surat edaran KPU Kota itu. Siap yang mulia. Intinya apa? Apa ada di situ? Ada yang mulia. Coba saudara bacakan intinya. Intinya saja. Ya. Mohon izin yang mulia. Sesuai dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 19 tahun 2014 tentang pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2014 pasal 11, dalam rangka melayani pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTB, dan DPK, disampaikan agar KPPS melayani pemilih daftar pemilih khusus tambahan dengan persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara di TPS yang berada di wilayah RT atau RW atau nama lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP atau identitas lain atau paspor sebagaimana diatur dalam pasal 11 yang mulia. Identitas lain adalah nomor 2, identitas lain adalah dokumen kependudukan resmi yang diterbitkan oleh kelurahan atau pejabat yang berwenang sesuai dengan keputusan atau peraturan daerah di wilayah tempat tinggal masing-masing seperti kartu keluarga, resi atau surat keterangan domisili tempat tinggal sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 28 yang mulia. Dan nomor 3 adalah memberikan suara di TPS pukul 12.00 sampai dengan 13.00 yang mulia. Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab Ketua yang mulia. Apakah ada data di situ? Berapa yang menggunakan resi atau daftar penduduk sementara resi untuk KTP berapa? Tidak ada yang mulia. Tidak ada data. Tidak ada. Yang menggunakan surat keterangan domisili? Tidak ada yang mulia. Juga tidak ada. Jadi itu baik yang menggunakan KTP, domisili, resi maupun paspor. Paspor, itu semua ada di dalam kotak C7 yang mulia. Jadi ada semua dalam DPKTB itu? Iya, yang mulia. Ya, DPKTB. Nah, dari pencermatan, apakah saudara juga menerima rekomendasi dari Bawaslu mengenai pencermatan? Siap, iya yang mulia. Menerima. Apakah dari pencermatan saudara ditemukan pemilih yang menggunakan di 2 tempat? Jadi begini yang mulia, bahwa kami memang menerima rekomendasi dari Panwas dan Bawaslu yang mulia. Nah, untuk rekomendasi dari Panwaslu Kota Surabaya, memang ditemukan satu pemilih atas nama Muhammad Arif di TPS 27 Jagir, Wonokromo yang mulia. Dan itu sudah dilakukan PSU yang mulia. Tapi terkait dengan rekomendasi dari Bawaslu Provinsi, tidak ditemukan adanya pemilih yang mencoblos 2 kali di TPS tersebut yang mulia. Itu tidak ada itu? Tidak ada yang mulia. Tapi apakah ada dia mempergunakan DPKTB padahal dia terdaftar dalam DPT di tempat lain? Berdasarkan hasil pencermatan yang ada 136 nama di 136 TPS yang mulia. Oh, 136. Jadi dia ada dalam DPT, tapi dia menggunakan KTP juga? Iya yang mulia. Tapi nyoblosnya berapa kali? 1 kali yang mulia. 1 kali. Tapi ada dengan hanya satu tadi yang nyoblos 2 kali? Iya yang mulia. Yang di pemungutan suara ulang? Yang mulia. Ya, cukup dulu dari saya. Pak Anwar ya, silakan. Terima kasih yang mulia. Siap yang mulia. Saudara saksi, sesuai dengan dalil-dalil pemohon ini, antara lain ada permintaan ya, dari pemohon untuk melakukan PSU atau coblos ulang ya di beberapa TPS yang berada di berbagai kelurahan dan kecamatan. Bagaimana sikap atau tindak lanjut dari
permohonan pemohon itu. Siap yang mulia. Kalau didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada, maka kami sebagai penyelenggara menunggu rekomendasi dari Panwaslu terkait dengan hasil kajian teman-teman di pengawasan, apakah memang terbukti atau tidak terbuktinya pelanggaran tersebut yang mulia. Jika memang Panwaslu Kota Surabaya merekomendasikan PSU sebagaimana yang telah pernah direkomendasikan sebelumnya melalui surat nomor 152, maka kami akan melaksanakan PSU yang mulia. Dan itu sudah kami lakukan. Demikian yang mulia. Yang dilakukan apa? PSU yang mulia. PSU. Ya yang mulia. Dari semua permohonan ya? Di beberapa TPS atau hanya sebagian? Jadi yang dicermati oleh Panwaslu Kota Surabaya itu di 136 nama di 136 TPS pada 24 kecamatan di Kota Surabaya. Begitu yang mulia. Ya, baik, terima kasih. Pak Ketua. Pak Gari, silakan. Saudara Purnomo ya. Siap yang mulia. Purnomo ini artinya purnama ya. Ya, Oke, Saudara Purnomo, dalam persidangan ini kita harus menjadikan semua posisi menjadi jelas, siap yang mulia. ya, sehingga masyarakat mengetahui apa sebetulnya yang terjadi, ya. Oleh karena itu kami akan mengkonfirmasi baik itu dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon, keterangan saksi, ya, dengan saudara sebagai penyelenggara. Siap yang mulia. Sehingga masyarakat menjadi jelas. Ini satu hal dulu, jangan sampai ada yang disalahpahami nanti oleh masyarakat, ya. Siap yang mulia. Pertama berkenaan dengan surat edaran 175. KPU Kota Surabaya yang dipersoalkan oleh pemohon. Tadi Pak Hamdan Zulfa yang mulia sudah menanyakan itu. Yang menjadi keberatan itu antara lain adalah berkenaan dengan dimungkinkannya seseorang memilih walaupun tidak punya KK, walaupun tidak punya KTP, tapi cukup dengan keterangan domisili. Ini yang disampaikan di persidangan ini. Ya, yang mulia. Coba jelaskan itu dulu. Baik yang mulia, bahwa ketentuan di dalam pasal 11 PKPU nomor 19 tahun 2014 yang mulia, ada definisi atas terminologi identitas kependudukan lainnya yang mulia. Nah, identitas kependudukan lainnya itu diatur dalam pasal 1 angka 28 peraturan yang sama, di mana ada 3 identitas lainnya yang diperbolehkan untuk memilih, yaitu kartu keluarga, resi, dan surat keterangan domisili yang mulia. Oke, ini sebetulnya yang menjadi perdebatan, ya, karena satu-satunya Kota Surabaya yang mengeluarkan surat edaran, Ya yang mulia. ya, makanya terungkap ini yang diungkapkan di persidangan. Siap yang mulia. Apakah waktu KPU Kota Surabaya mengeluarkan surat edaran ini sudah berkonsultasi dengan KPU Provinsi? Tidak yang mulia. Tidak ya? Tidak yang Oke. Walaupun KPU Surabaya menafsirkan secara tersendiri dengan identitas lainnya. Bukan kami yang menafsirkan, mohon maaf yang mulia. Tapi kami hanya meletakkan pasal 1 angka 28. Iya. Ini kan versinya dari pemohon itu dan memang satu-satunya yang mengeluarkan surat edaran seperti itu kan KPU Kota Surabaya. Siap, Ya, nggak apa-apa. Iya. Ya, itu bagian dari cara saudara melaksanakan pemilihan umum. Benar apa enggak? Ini kita uji di sini. Ya. Saudara kenal dengan saksi Ahmad Zakaria, Siap yang mulia. Arif Sudianto, Dan rahmatullah. kenal ya? Sangat kenal. Kenal juga dengan Rahmatullah Al-Amin. Siap yang mulia. Siapa itu? Tiga-tiganya menjadi saksi dari pasangan calon nomor 1 ketika rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kota Surabaya yang mulia. Baik, berarti clear ya bahwa memang 3 saksi itu saudara ketahui. Mohon maaf yang mulia, tapi ada yang tidak clear terkait dengan beberapa dalilnya yang mulia. Enggak, jangan itu dulu. Saudara tidak diminta untuk menerjemahkan itu ya. Tadi waktu Pak Ketua menanyakan tentang yang menggunakan hak pilih, ini ada sedikit perbedaan mengenai angka. Siap yang mulia. Yang menggunakan hak pilih, menurut versi saudara 1.408.159, betul ya? Iya yang mulia. Kalau menurut saksi
Ahmad Zakaria itu 1.408.210. Iya yang mulia. Yang benar yang mana itu? Jadi yang digunakan oleh saksi Zakaria itu sebelum PSU yang mulia. Oh gitu. Gitu. Jadi yang pada saat PSU angkanya 1.408.159. Oh jadi memang ada tadinya 210 tapi sebelum PSU, betul? Iya yang mulia. Ya, ini kan menjadi clear. Siap yang mulia. Ya. Artinya dua angka ini ada. Iya, yang Ya, nanti akan kita cek and recheck sebelum dan setelah PSU. Saksi-saksi dari pasangan calon nomor 1 pada waktu itu mengatakan bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh para saksi itu diabaikan oleh pihak KPU, bahkan tidak menghiraukan. Bagaimana tanggapan saudara? Yang terjadi sebetulnya bagaimana? Sebagaimana saya bacakan tadi yang mulia, peristiwa yang terjadi pada saat rekapitulasi di Kota Surabaya itu juga kami catat melalui form DB2 kejadian khusus yang mulia. Nah, dalam realitanya beberapa dalil pemohon yang dalil saksi pemohon yang menyatakan bahwa keberatan yang bersangkutan di tingkat kecamatan tersebut tidak ditindaklanjuti tidak benar karena memang tidak pernah diucapkan pada saat kecamatan tersebut membacakan rekapitnya yang mulia. Sebagaimana saya bacakan tadi, kebanyakan adalah meminta melakukan pembetulan, dilakukan paraf dan diminta untuk ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kota Surabaya yang mulia. Baik. Satu penegasan lagi mengenai rekomendasi Bawaslu. Siap yang mulia. Ya. Apa betul Bawaslu merekomendasikan agar melakukan penelitian ulang di PKTB di 136 TPS? Panwaslu Kota Surabaya yang mulia, iya. Betul? Betul yang mulia. Untuk melakukan penelitian di 24 kecamatan. Siap yang mulia, Panwaslu Kota Surabaya. Betul ya? Iya. Menurut pemohon, KPU tidak melakukan penelitian itu. Bagaimana, apa yang terjadi sebetulnya? Yang terjadi sebetulnya adalah kalau misalkan memang kami tidak melakukan tersebut yang mulia, maka tanggal 19 Juli 2014 kami tidak akan menyerahkan laporan hasil penelitian dan pencermatan kepada Panwaslu Kota Surabaya yang mulia. Artinya perlu penegasan saudara, apa sudah melakukan penelitian apa belum? Sudah yang mulia. Itu yang penting jawabannya. Siap. Ya. Yang mulia. Jadi saudara menyatakan sudah melakukan penelitian Siap. di 136 TPS. Ingin klarifikasi bagaimana bentuk penelitian yang dilakukan? Jadi- Antara lain. Penelitian itu dilakukan karena di dalam rekomendasi Panwaslu Kota Surabaya itu ada 2 kolom yang mulia. Kolom kolom pemilih terdaftar, di sisi kanannya adalah kolom di mana pemilih mencoblos atau menggunakan hak pilihnya. Ya. Kemudian yang dilakukan penelitian adalah kami meminta kepada PPK untuk melakukan pencermatan terhadap mengklarifikasi terhadap nama-nama tersebut kepada KPPS di tempat pemilih tersebut terdaftar ataupun memilih. Nah, kemudian dari hasil pencermatan tersebut kami memberikan pembandingan. Pembandingan yang pertama adalah bahwa yang bersangkutan memang terdaftar atau tidak terdaftar pada DPT, itu yang pertama. Yang kedua, apakah yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya atau tidak menggunakan hak pilihnya di TPS di mana dia menggunakan hak pilihnya yang mulia. Di situ yang mulia. Baik, artinya saudara secara tegas menyatakan sudah melakukan penelitian. Sudah yang mulia. Jadi ini ada 2 hal yang berbeda Siap yang mulia. antara pemohon dengan penyelenggara. Nanti kami akan menilai. Pertanyaan saya terakhir, kalau ternyata saudara tidak melakukan penelitian dan saudara katakan sudah melakukan penelitian, saudara siap bertanggung jawab dengan keterangannya? Oh, siap yang mulia. Itu yang penting. Siap yang mulia. Ya? Oke, makasih. Ya, silakan. Saksi, Siap yang sedikit mulia. lagi tambahan. DPT untuk Surabaya berapa? Kota DPT Madya, untuk Surabaya 2.017450 yang mulia. Yang menggunakan hak pilih? Yang menggunakan hak pilih total 1.4. Ya, penegasan aja. Ya, terima kasih. Sedikit yang mulia. Baik, terima kasih saudara saksi. Saya ingin ketegasan saudara. Saudara sebagai anggota KPU Divisi Hukum ya. Siap yang mulia. Ketika rekapitulasi Anda hadir mulai dari awal sampai akhir? Ada yang mulia. Baik.
di dalam kejadian POM kejadian-kejadian khusus itu apakah ada dicatat bahwa saksi dari pasangan urut 1 ketika mengajukan keberatan, ketua KPU malah mengusir dia? Ya, Yang Mulia. Melalui kesempatan ini izinkan kami menginformasikan atau memberikan keterangan bahwa sebenarnya bukan mengusir Yang Mulia, tapi memberikan peringatan. Mengancam untuk mengusir. Bukan mengancam, tapi memberikan peringatan, dan itu tidak hanya dilakukan oleh KPU Kota Apa Surabaya. peringatannya itu? Saudara kan hadir ya? Masih ingat apa peringatan yang disampaikan oleh ketua KPU? Mohon izin baca handphone boleh Yang Mulia? Silakan. Kalimatnya ada di situ soalnya. Silakan. Tapi kemana tadi? Sebagai pimpinan sidang pleno, saya punya kewenangan untuk mengusir saksi pihak 1 jika cara penyampaiannya mengganggu ketertiban dan dilakukan dengan cara-cara yang tidak sopan dan patut. Baik, terima kasih. Cukup. Terima kasih Yang Mulia. Ya, sebentar sedikit saja. Permintaan dari saksi nomor 1 pada saat itu apakah PSU atau hanya meng-cross-check data di PKTB itu? Atau PSU untuk seluruh kota Surabaya? Jadi begini Yang Mulia, pada saat proses tahapan rekap dilakukan, yang diminta adalah proses pelaksanaan rekomendasi dari Panwaslu Kota Surabaya Iya, untuk melakukan pencermatan Yang Mulia. Hanya itu saja? Iya Yang Mulia. Jadi tidak ada yang secara spesifik PSU? Spesifik itu dituangkan oleh pihak pemohon, saksi pasangan calon nomor 1 melalui DB2, tertulis Yang Mulia. DB2? Iya Yang Mulia. Oh, secara tulisan, tapi secara lisan tidak ada? Tidak Yang Mulia. Secara lisan tidak, baik. Cukup dulu. Nurul Amalia? Baik Yang Mulia. Ya, alamat tempat tinggal di mana? Kedinding Tengah Sekolahan 5C nomor 34. Iya, ke dinding. Ini Sampang ya Pak ya? Bukan, Surabaya. Surabaya. Iya, Oh, ada ke dinding Surabaya, ke Dundung yang Sampang. iya. Iya. Saudara anggota KPU ya? Iya. Iya. Terus apa yang mau disampaikan? Yang akan saya sampaikan terkait dengan data-data yang diberikan oleh pemohon, bahwa data yang diberikan oleh pemohon terkait dengan TPS-TPS yang ada di Surabaya, sebagian tidak betul. Jadi saya bacakan contohnya, disebutkan bahwa di Gubeng, Kecamatan Gubeng, Kelurahan Mojo ada yang diberatkan ada TPS 95, padahal di situ TPS maksimal 82. Tidak ada TPS 95. Terus kemudian di Wiyung disebutkan bahwa ada keberatan di TPS Kecamatan Wiyung, Kelurahan Babatan, ada keberatan tentang data DPKTB di TPS 48. Sesungguhnya di Wiyung Babatan itu maksimal TPS-nya cuma 44. Ya, Terus, tidak ada TPS 48 itu? Tidak ada. Di Kecamatan Riung? Betul, di Kelurahan Babatan tidak ada. Terus yang lain lagi, saya bacakan bahwa di Sukomanunggal yang diminta di Sono Kewijenan itu Sukomanunggal ini kelurahan atau kecamatan? Kecamatan Sukomanunggal ada beberapa kelurahan. Saya sebutkan bahwa Kelurahan Sono Kewijenan yang diminta untuk PSU itu ada TPS 20, 27 dan 22. Padahal di TPS di Sono Kewijenan itu maksimal TPS cuma 16. Jadi tidak ada 20, 21, 20? Tidak ada. Tidak ada itu? Tidak ada. Kemudian juga di Tanjung Sari. Tanjung Sari TPS 26, 48, 28 yang diminta untuk PSU. Padahal di situ maksimal TPS-nya 24. Jadi 26, 20, 28, 26, 28 sama 46 tidak ada, maksimal 24. Maksimal 24. Ya. Oke. Terus kemudian di Putat Gede juga gitu. Yang Ya. diminta untuk PSU TPS 24, 48, 38, 45, 38. Ya. Padahal TPS maksimal di sana 13. Iya. Ya. Terus kemudian juga pemohon menyebutkan bahwa ada perhitungan suara atau rekap dilakukan di tingkat TPS sebelum jam
ketentuan atau dilakukan jam 11 yaitu pada TPS 55 di Wonokusumo, Kecamatan Semampir. Padahal sesungguhnya tidak begitu. Jadi pada saat itu saya ada posisi di sana. Jadi setelah saya mencoblos, saya keliling TPS 55 TPS 55 Wonokusumo, Wonokusumo, ya. Kecamatan Semampir. Jadi setelah saya nyoblos, saya keliling, kemudian ada telepon berita bahwa ada penghitungan suara di TPS 55 Wonokusumo. Saya langsung meluncur ke sana. Setelah saya datang ke sana, ternyata tidak ada yang namanya perhitungan. Jam berapa hitungan sebenarnya? Dihitungan sesuai dengan jadwal setelah jam 1. Setelah jam 1. Iya. Baik. Jadi tidak ada perhitungan jam 11 itu. Pada saat itu saudara menyaksikan ada saksi dari pasangan nomor 1 di sana? Jadi begini, ketika saya datang, saya tidak ngomong kalau dari KPU, saya kayak misteri shopper gitu, saya cuma melihat. Saat itu saya melihat ada saksi dari pasangan nomor 1 sedang berdebat dengan ketua KPPS. Ternyata setelah saya tanya, setelah saksi pasangan nomor 1 pergi, ternyata begini ceritanya. Saat itu ada surat mandat yang disampaikan kepada KPPS, itu atas nama bukan saksi yang datang, tapi atas nama saksi yang lain. Nah saat itu yang datang bukan saksi yang memberikan mandat saat malam hari itu. Datang di situ jam berapa saya datang situ? Pagi? Saya tentunya. datang bukan pagi, sekitar jam 11. Jadi ketika saya diberitahu ada perhitungan, saya langsung meluncur ke sana. Iya, iya. Nah saat itu setelah saksi pergi, saya tanya ke KPPS-nya, ceritanya seperti apa? Jadi begitu. Surat rekomendasi atau mandat. Itu ternyata yang datang bukan orang yang dimaksud. Nah setelah saya tanya konfirmasi, ternyata yang dimaksud itu tidak bisa hadir dan menggantikan saksi yang lain. Nah saksi yang lain yang datang tersebut belum membawa surat mandat. Oleh karena itu oleh KPPS tidak diperkenankan untuk menjadi saksi sebelum ada surat mandatnya. Seperti itu yang terjadi. Datang pun jam 11, karena kalau dia datang jam 7 udah berdebat dari jam 7, karena jam 7 diharuskan hadir. Saya kurang tahu saksi datang jam berapa. Ketika saya datang jam 11 itu, kebetulan saksi sedang berdebat dengan KPPS Masih dan berdebat. meninggalkan tempat saya. Ketika saya tanya ke KPPS, katanya sedang mengambil surat mandat yang dimaksud. Seperti itu. Tapi pada saat itu pemungutan suara sudah berlangsung. Sedang berlangsung. Sedang berlangsung. Sedang berlangsung. Iya, baik. Seperti itu. Si ada? Ya, jadi kemudian juga data-data, banyak data yang disajikan oleh pemohon itu kondisinya sesungguhnya tidak betul. Jadi seperti yang dicantumkan pada P2 lampiran, itu ada yang lain itu sudah dibetulkan. Jadi sesungguhnya kondisinya di surat suara di C1 sudah dibetulkan dan sudah diparap. Kemudian ada juga ini justru yang saya temukan adalah Tandes Banjarsugian TPS 8. Ini ada surat suara dipergunakan 255. Padahal saya cek di C1-nya itu tidak ada angka 255. Itu yang terjadi. Saya cek di C1-nya itu tidak ada angka 55. Jadi C1 yang di scan pun itu sudah sempurna, tidak ada angka 255. C1 scanan, apalagi C1 yang hologram, seperti itu. Cukup ya? Terus kemudian banyak data yang lain yang juga ternyata sesungguhnya itu tidak ada. Contohnya apa itu? Contohnya, jadi setelah saya cek di C1, misalnya Kota Surabaya Karangpilang, ini untuk P4, TPS 10, data pemilih 12, ditulis pengguna 14, data pemilih KTP 12. Jadi setelah saya cek semuanya sudah sesuai dengan kondisi di lapangan. Tidak seperti yang dicantumkan oleh pemohon dalam permohonannya. Jadi yang ditulis 00 memang ada kesalahan pengertian atau persepsi dari KPPS. KPPS ketika merekap menulis, mereka mengasumsikan bahwa yang namanya data itu kayak DPT, sudah terpegang, sudah terdaftar. Nah ini kan yang ditanya adalah data pemilih yang menggunakan KTP atau DPKTB. Nah DPKTB itu tidak ada datanya sebelum ada orang datang terus kemudian dicatat. Ya. Nah itu yang salah pengertian di KPPS, tapi setelah ketika rekap sudah dibetulkan. Jadi awal mencatat memang ada kesalahan, rata-rata karena tidak ada data matangan yang diterima sehingga dia menulis 0 semua. Baik.
Jadi yang terjadi. sudah cukuplah. Bantahan satu persatu cukup disampaikan oleh pengacara dan lampirkan bukti. Ya. Ya, tidak usah satu persatu. Kita saya ambil contoh saja. Ya, cukup dulu. Ya. Iya, terima kasih. Baik, makasih. Ya. Cukup ya yang ini. Ya, selanjutnya Nanang Haromin. Ya. Siap, Yang Mulia. Alamat? Di Serujo, Gang Banteng 2, nomor 2, Sidoarjo. Ya, saudara anggota KPU Sidoarjo ya. Betul, Yang Mulia. Ya, apa yang mau disampaikan? Singkat saja ya. Iya, saya akan membantah dalil pemohon khususnya disampaikan oleh saksi Mengenai apa? Saudara Purwanto kemarin di sidang pada tanggal 8 hari Jumat terkait dengan adanya DPKTP yang dianggap besar khususnya seperti yang dicontohkan di TPS 23 Kepukiriman. Ya, saya tanya saja. Berapa DPKTB di Sidoarjo? 27.060. 27.060 060. ya. DPT-nya berapa? DPT-nya 1.390.644. 644. Yang menggunakan hak pilih berapa? Pengguna hak pilih 1029016. 029 016. 16. Yang suara sah Jumlah suara sah 1.015619. 619 ya. Tidak sahnya berapa? 13.397. 13.397. 397. Nah. 27.000 DPKTB ya. Ya. Apakah saudara pernah membuat surat edaran mengenai pemilih khusus tambahan ini? Tidak ada. Tidak, Tidak ada. tidak ada. Ya. Apakah juga mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu mengenai DPKTB Betul, untuk mencermati? betul. Apakah saudara melakukan pencermatan? Melakukan, Saudara. Apa hasilnya? Atau apa yang ditemukan? Berapa hal yang kami lakukan terkait dengan pelaksanaan rekomendasi dari Bawaslu ini dimulai pada tanggal 21 Juli kami mengumpulkan seluruh anggota PPK se-Kabupaten Sidoarjo untuk menginstruksikan kepada seluruh jajaran di bawahnya mulai KPPS sampai BPS sampai PPK untuk melakukan pencermatan terhadap pemilih pengguna DPKTB. Dari hasil pencermatan ini Pemirsa Special Report Sidang Sengketa Pilpres 2014 akan segera kembali sesaat lagi.